Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 15 Agustus 2024, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa, Pakem. Adapun tema dalam renungan hari ini adalah ucap syukur berdasar dari Kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-111 di ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita bersama-sama meneduhkan hati, kita merendahkan hati di hadapannya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pagi hari Kau berikan dalam hidup kami mengawali hari ini. Ungkapan syukur kami naikkan untuk segala rahmat kebaikan-Mu, untuk anugerah berupa kehidupan. Dan biarlah kami belajar sebagai bentuk ucap syukur untuk mengisi kehidupan ini dengan baik dan bertanggung jawab sesuai kehendak-Mu. Mampukan kami mendasarinya dengan belajar mendengarkan, merasakan, memahami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari bersama-sama kita membuka dari Kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-111 di ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran, dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Dan mari kita mencoba untuk merefleksikan dalam tema ucap syukur. Dan nats kita di ayat 7 dan 8. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh
untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Sahabat Petra, ketika kita mencoba untuk kembali merasakan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 111 adalah sebuah ungkapan pujian kepada Tuhan Allah karena berkat-berkat-Nya yang tercurah di dalam kehidupan ini. Ungkapan pujian untuk segala kebajikan Allah itu merupakan lantunan ucap syukur. Ucap syukur bukan saja dalam perbuatan, tetapi ucap syukur dimulai dari apa yang dipikirkan, dirasakan, diucapkan dan diperbuat, yaitu sebuah kesatuan hidup yang utuh. Sikap yang senantiasa menceritakan perbuatan nyata tentang kasih dan cinta Allah bagi kehidupan yang merengkuh seluruh kehidupan ini dengan segala kebajikannya. Sahabat Petra yang terkasih, lantas bagaimana ya cara kita menyikapi segala kebajikan Allah itu? Ia yang memberikan segala sesuatunya untuk kehidupan umat manusia secara khusus. Ya, yang perlu kita lakukan adalah mengucap syukur untuk segala yang kita terima sebagai anugerah kehidupan. Ucap syukur yang kemudian dinyatakan dalam laku kehidupan yang mencerminkan atau menceritakan tentang kehadiran Allah yang menyertai kehidupan manusia. Dalam pasal 111 kita bisa merasakan bagaimana bentuk ucap syukur yang kemudian harus kita lakukan. Di ayat 4, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Lalu di ayat 5, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan kita perbuat melalui kehidupan kita yang terus belajar taat dan setia kepadanya, yaitu yang disebutkan dengan belajar takut akan Dia. Takut yang bukan berarti menjauh dari Dia, tetapi yang membuat kita ingin mengetahui lebih dekat apa sejatinya yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita akan merasakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Ia berikan di dalam kehidupan. Bahwa Ia merengkuh kita yang belajar dalam ketaatan dan kesetiaan. Untuk di ayat 7 kemudian dikatakan melakukan perbuatan tangannya. Perbuatan tangannya yang seperti apa? Disebutkan ialah kebenaran dan keadilan dan segala titahnya teguh. Maka kita kemudian dipanggil juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan tangan Allah yang penuh kasih dengan laku hidup yang penuh kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan itu dilakukan dengan, di ayat 8 disebutkan, kejujuran. Maka saudara-saudara,
Itu semua menjadi bagian dari bentuk kita mengucap syukur. Bahwa pikiran kita, perbuatan kita dalam perasaan hidup yang baik, yang belajar berkenan kepadanya untuk melakukan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dan itu semua didasari karena ketaatan kita dalam takut akan Tuhan. Yang kita lakukan bukan dengan terpaksa, tetapi dilakukan dengan sepenuh hati. Di ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Maka semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kebenaran, keadilan, kejujuran, dan takut akan Tuhan itu kita lakukan dengan sepenuh hati, dalam akal budi kita, bukan dalam paksaan. Kita melakukannya dengan penuh rasa syukur, karena kita merasakan bahwa cinta kasih Tuhan begitu utuh di dalam kehidupan umat. Ia memberikan pemeliharaan senantiasa. Ia menyertai dalam setiap perjalanan hidup umat, dalam pekerjaan-pekerjaan kehidupan. Ia memberikan kekuatan tatkala kita dalam kelemahan. Ia memberikan terang tatkala kita ada dalam kegelapan. Dan ia menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan. Maka mari ucap syukur dalam perbuatan hidup yang nyata adalah ucap syukur yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Saya mengistilahkan bisa disebut dengan 3P dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Wujudkan itu sebagai panggilan hidup bahwa kita mau ada di dalam rengkuhan kasih-Nya. Bersama-sama dalam segala keterbatasan diri, umat yang dikasih Tuhan, sahabat Petra yang terkasih, kita mengisi hidup kita seturut kehendak-Nya. Kita melakukan apa yang baik dan berkenan kepadanya sebagai ucap syukur di dalam kehidupan, merawat kehidupan secara utuh. Tuhan terus menopang di dalam sepanjang waktu yang Dia berikan dalam hidup ini. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, kita akan akhiri untuk embun pagi pada saat ini, dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa di dalam sepanjang hidup. Terima kasih untuk setiap perbuatan kasih-Mu dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang menginspirasi kami untuk melakukannya sebagai perbuatan hidup. Karena ucap syukur atas segala kasih-Mu itu, mampukan kami melakukannya dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan secara nyata. Hanya padamu kami berserah, di dalam Engkau, sumber kehidupan dan pertolongan kami yang sejati. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi pada hari ini, Kamis 15 Agustus 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk terus menjalani sepanjang hari ini. Saya Esti Widya Stuti, Pendeta Jemaat Gereja Kristen Jawa Pakem, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan.
Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.